Urusan buah daripada laku taklim, laku amal, laku istiqomah itu urusan Allah. Tapi aku yakin jenengan nanti pasti akan Allah sendiri yang membuka pintu kefahaman, baik secara taklim belajar atau pengamalan khalwat atau pengistiqomahan. Walaupun tidak jenengan tanyakan, jenengan pasti nanti seiring berjalannya 3 tahap ini Anda lakukan, pasti Allah akan langsung membimbing dan memahamkan terhadap diri panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa penonton setia Ngaji Tauhid rahimakumullah, di video kali ini kita akan menyimak pembelajaran, dan sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa penonton setia Ngaji Tauhid rahimakumullah, daripada penasaran, mari kita dengarkan uraian dari guru kita Romo Kiai Haji Mukhlas Al-Fasik. Mari kita menyimak dengan seksama. Bapak Ibu hadirin, apapun alasannya kita, selama jasad ini masih ditaruh Allah di dalam dunia, mesti masih membutuhkan kebutuhan dunia. Dan kebutuhan dunia ini hanya diperuntukkan terhadap jasmani panjenengan. Mestinya gitu. Disebut sebagai alam dunia, yaitu alam yang dihuni oleh para makhluk. Di dalam dunia ini ada istilah alam muhadharah dan alam mukasyafah. Jadi ada alam yang ditempati bangsa kasar, yo kita ini. Ada alam dunia itu di dalam alam kasab dihuni oleh bangsa alus. Di dalam alam dunia muhadharah, berbagai macam warna corak makhluknya. Ada makhluk disebut manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Istilah makhluk benda mati yang tak bernyawa dan makhluk benda hidup yang bernyawa. Di dalam alam kasyaf, mukasyafah juga begitu. Isi-isi bangsa halus, termasuk mohon maaf nggih malaikat, jin, iblis, apapun di situ. Bapak Ibu, surat ini menjelaskan tentang masalah di antara 2 alam itu nanti pengertiannya bagaimana. Monggo
Menawi sing ngagem Quran saged dilihat surat yang ke-40, surat Ghafir ayat 38-39. Waqala lan dawuh sapa alladzi. Alladzi niku mukhatabe wong sing ya apa, orang yang bagaimana. Amana kang iman sapa ladzi, dawuhe man mang orang yang beriman. Ya qaumi, hi kaum. Mungkin kalau kita masukkan di zaman ini, alladzi amana iki wong sing atine hatinya sudah sering meluncur ke akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Jadi sering ke akhirat, rohaniahnya sering ke akhirat. Waktu sholat meluncur ke akhirat, menemui Allah, menyembah Allah. Boleh dikatakan alladzi amana iki orang yang beriman, imannya itu sudah ihsan, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah tabi'ina sholihin sebagai penerus para utusan Allah kalau zaman sekarang. Ya qaumi, he kaumku, ittabi'uni, melu sira ing ingsun, ikuti aku. Iki golongan-golongan yang sudah ihsan. Kaum itu dipanggil oleh beliau, jikalau kau mau ikut padaku ahdikum, mongko tak kasih tahu kum ing sira kabeh sabila rasyad, ya kuwi jalan kebenaran. Tak duduhno dalan nuju akhirat. Iku maksudnya sabila rasyad adalah jalan menuju akhirat, jalan yang benar, jalan nuju nang Allah. Apabila kaum iku mau mengikuti beliaunya. Ternyata alladzina amanu iku siapa? Itulah para utusan Allah. Kalau sekarang tabi'ina sholihin. Yang dimaksud dengan ayat mengikuti itu secara ruhaniyah. Kalau secara jasmaniyah itu sudah maklum, sudah sering kita mulai sejak kecil Bapak Ibu umat Islam dididik bagaimana caranya bersyariah jasad ini dengan benar. Sudah dididik. Mana yang ditetapkan di dalamnya itu larangan, tinggalkan, dan mana yang ditetapkan dalam hukum syariah, mana yang diperintahkan dalam hukum syariah itu jalankan. Jelas, ini saya tidak membahas terkait ini karena jenengan piyambak panjenengan
sendiri mulai sejak kecil sing Islam dididik syariat Islami. Sing Hindu, Buddha, Nasrani dididik terkait jasmaniye di dalam agama Anda. Aku yakin semua positif. Pendidikan secara jasmani, pendidikannya itu positif. Aku yakin semua positif. Di dalam agama manapun secara syar'i, secara dohir jasmani, melarang mencuri, melarang nggak boleh melakukan larangan, nggak boleh meninggalkan perintah. Itu sudah termaktub di dalam kitab Anda masing-masing. Cuman pada kesempatan pada malam hari ini saya fokus bicara tentang rohaniah. Yang ini sering diabaikan oleh seluruh umat, sehingga rohaniah kita tergelincir terus-menerus oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Akhirnya muncullah dalam diri kita keegoan yang besar. Kalau sudah muncul keegoan yang sangat besar dalam diri kita, secara otomatis akan terjadi khilaf, akan terjadi perbedaan persepsi. Kalau sudah terjadi perbedaan persepsi, wong namanya nafsu akan menanamkan sifat hasud. Kalau tidak ngaji nang aku, mengikuti aku, salah. Kalau tidak mengikuti agamaku, semua salah. Inilah prosesnya. Jikalau kau betul-betul mau mengikuti aku, ahdikum, akan kutunjukkan sabila rosyad, jalan yang benar. Artinya jenengan dikasih tahu jalan menuju akhirat. Siapapun panjenengan manakala sudah tahu jalan ke akhirat untuk bertemu Allah, mesti jenengan intak-intik ke sana. Apa intak-intik itu, Pak? Bahasa Indonesia intak-intik. Bolak-balik jenengan itu ke sana. Enggak ada bosen-bosennya, Pak. Waktu sholat mesti ke sana. Waktu minum, waktu zikir, waktu istighosah, waktu tahlil, waktu yasinan, waktu apapun aktivitas yang terjadi pada diri Anda, Allah pasti menanamkan dirimu untuk kepencut ke sana. Apa? Untuk kepencut. Apa, Pak? Ada rindu tertarik untuk ke sana. Tapi biasanya nek wis kesana aras-arasen mudun maneh. Karena sudah bisa membedakan bagaimana hayatat dunia dengan hayatal akhirah. Anda akan tahu bagaimana perbedaan antara hidup kesenangan di dunia dengan hidup kesenangan di akhir. Nabi Ilyas sampai detik iki gak gelem medun. Politik Nabi Ilyas itu sejarah kan gini.
sapa wonge nek wis ana akhirat, ana surga, kadung kesenengan, moh tidak mau ke dunia lagi. Tapi syaratnya harus mati dulu. Nah, Nabi Ilyas pengen terus yo kula sawen pateni Gusti. Ya ngono ndak? Akhirnya ya wis istilah bahasane dijajal. Basa tenan dipateni lalu dimasukkan akhirat di surga, maka dia nggak gelem keluar lagi. Loh, ini bahasa dagelan ya. Ilyas, kamu kok nggak mau keluar lagi? Katanya kalau sudah masuk ke sana mengalami kematian, kalau sudah mati. Sampai detik ini nggak mau. Bahasa syariat, Pak. Bahasa hakikati sing sapa wonge, barang siapa yang sudah kematian keakuan dirinya betul-betul, Allah tidak ada alasan untuk tidak membuka pintu akhirat. Pasti dibuka. Akhirnya masuk. Anda sebetulnya tidak akan pernah ingin kembali ke dunia. Akhirnya lewat hukum keseimbangan, bener jasadmu ning dunya, ning rohaniyahmu tiap saat dan waktu di akhirat. Wis. Bapak Ibu, orang yang mau mengikuti alladzi amana iki tidak sembarang orang, Pak. Yang mau mengikuti alladzi amana niki lho, enggak sembarang orang. Kaum yang mau mengikuti terhadap yang beriman, imannya yang sudah ihsan, iku minoritas, Pak. Sedikit sekali. Sedikit. Mengapa demikian? Karena wa aktsaruhum, kebanyakan mereka itu kadung kesenengan hayatat dunia. Wis titik. Kadung kesenengan menikmati kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah. Dia tidak sadar kalau kesenangan dunia yang dihadapkan pada kita itu penuh dengan fata morgana, penuh dengan polesan-polesan hawa nafsu, sehingga kita supaya menganggap bahwasanya ini kekal. Padahal Allah sudah mengingatkan, berhubung keadaan ruhaniyah kita, hati kita sebagai manusia sudah terjerumus di dalam jalannya nafsu, Allah menurunkan satu wahyunya, wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Pernyataan Allah ini, wamal hayatad dunya lan ora ono utawi kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah iku illa mataul ghurur, kejaba mung sifate nipu atau bujuk. Tapi nafsu memoles piye amriye supaya hati kita tidak menganggap ini fata morgana, tidak menganggap ini tertipu. Winter, Pak. Akhirnya nyatanya terjadi. Allah sudah mengingatkan. Makanya saya katakan, yang mau menerima hidayah Allah
untuk sabila rasyad tauhid tauwili, golongan ini tauhid. Kalau kita bicara tanda-tanda yang masuk golongan kaum kecil adalah panjenengan ruhaniyah, maksudnya ruhaniyah jenengan ini yang yastami'unal qaul, mengikuti kanjeng Nabi. Wayat tabi, dan jenengan ini setelah mendengarkan dan hati sampai ada respon, wayat tabi, menjalankan apa sesuai dengan petunjuk di dalam ilmu yang kita terima ini. Sabila rasyad, inilah khusus jalan untuk ke akhirat. Dalam ayat ini ar-rasyad adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini jalan yang dilalui oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ruhaniyah. Nah, kalau kita bicara jasmaniyah, sabila rasyad, umpama orang Islam mengikuti patuh di dalam hukum syariat. Mana perintah dijalankan, mana larangan ditinggalkan. Ini sabila rasyad secara syariah. Secara hakikat sabila rasyad jatuhnya di dalam ruhaniyah panjenengan. Ya qaumi, he kaum ingsun, innama hadihi hayatud dunya, sak temene utawi iki kehidupan dunia, iku mataun, satu kesenangan, ngapunten, yang kesenangan ini bersifatkan sementara. Bukti ini mulai kecil sampai tua jenengan iki rohaniyah menikmati bersukaria sugih pangkat. Nek sudah meninggal bagaimana? Pisahlah Anda. Maksud bersifat sementara ini panjenengan kali kula pasti berpisah. Mana perkara yang nantinya berpisah berarti tidak bisa menolong. Gak bisa menolong. Mana perkara itu sampai berpisah berarti tidak bisa, perkara itu tidak bisa menolong. Kalau punya hak bisa menolong, gak akan berpisah. Berhubung kita memisahkan diri pada Allah dan kita mengestokake dawuh-dawuhe nafsu, ya sudah. Wa malahum min nasirin, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari yang sebenarnya yang bisa menolong. Bapak Ibu hadirin, ini pernyataan Allah yang dilewatkan terhadap orang yang beriman, mengatakan, hei kaumku, sesungguhnya tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu kekal. Gak ada. Gak ada. Tetapi wa innal akhirah hiya darul qaror, tetapi sak temene alam akhirat, kesenangan yang ada di dalam akhirat, hiya yo akhirat
iku darul qoror, itulah satu negeri yang kekal. Ini ada kaitannya dengan perjalanan si ruh menuju dan bertemu terhadap Allah. Inilah yang kumaksud coro alam akhirat yang sering kami sebut sebagai makom musyahadah. Makom di mana si ruh ini sudah masuk melakukan wa inna ilaihi raji'un. Sudah dikatakan kembali kepada Allah. Berarti balik terhadap Allah ini syaratnya wajib sampai kali kulo meninggalkan ruhaniyah dari kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, sekalipun jasad Anda masih di dunia. Jadi alam akhirat itu tidak jauh. Bagi panjenengan, bagi Anda yang ruhaniyahnya itu sudah tahu sabila rosyad, jalan menuju Allah. Lah, jalan untuk bisa Anda berjalan menuju pada Allah kebenaran rosyad ini syaratnya pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini harus selalu berlaku baik di mata Allah. Itulah yang kumaksud mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong pada Allah. Bahasa Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya hanifan. Dengan sungguh-sungguh rohaniyahnya menghadapkan terhadap wajah Allah di setiap saat dan waktu tanpa ada batas. Artinya sikon apa yang dihadapi jasmaniyah Bapak Ibu, aktivitas apa yang berhadapan dengan jasmaniyah, ruhaniyah Anda harus menghadap dan bertemu terhadap Allah. Di alam musyahadah itu berarti alam akhirat gandeng dengan alam dunia bagi Anda yang seperti ini. Tapi bagi golongan kebanyakan yang tidak mau mengikuti orang yang beriman tadi, oh waduh Pak, jauh akhirat itu. Sampak-sampak nduding langit ndukur, wis gak bisa lah. Besok kalau dunia ini sudah dilebas oleh Allah, yang disebut yaumil qiyamah, baru di situ nanti berapa tahun akan menghadapi kondisi alam akhirat, yaitu alam di mana seluruh umat manusia ditimbang antara kebaikan dan keburukannya di padang mahsyar. Itu akhirat. Nah, jauh Pak, gitu ya, jauh sekali. Kita harus melewati kematian duniawiyah dulu, masuk ke alam barzah. Berapa ribu tahun ini? Belum lagi nanti alam di mana Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam miturut hitungan waktu akhirat.
bermunculan orang-orang di bumi ini seperti cukulan, bejudul-bejudul. Kemudian belum lagi kita digiring ke alam mahsyar, padang mahsyar. Di situ menunggu sampai hari perhitungan. Sampai diterangkan tidak ada nabi dan rasul yang usul pada Allah memberikan syafaat pada umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jenengan dihisab. Jauh Pak nih, jauh sekali. Padahal semua ini secara hakikat adalah kinayah. Kinayah. Kita menganggap akhirat itu jauh kalau kita tidak mengikuti oleh orang yang beriman yang dimaksud di dalam surat ke-40 itu ayat 38-39. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alam dunia ini itu untuk jasmani kita wajib memang menikmati kesenangan dunia. Kita haus ya harus minum, kita lapar ya harus makan. Untuk bisa mendapatkan air, minum dan makan harus kerja. Jasad ini hukum sunatullah, udah. Tapi ruhaniyah Anda mestinya jangan ikut masuk di dalam alam dunia. Anda harus masuk di dalam alam akhirat di tengah-tengah alam dunia. Makanya 38 ayat tadi, jikalau ittabi'uni, kau betul-betul mengikuti aku, akan aku sampaikan, akan aku tunjukkan sabila rosyad, jalan menuju kebenaran. Jalan menuju kebenaran adalah jatuhnya adalah ini wajah wajiyah. Imanmu harus pada apa? Pada Allah ini, bukan Allah nama. Jatuhnya penghambaan ruhaniyahmu, penghadapan itu hanya terhadap Allah yang sebenarnya ini. Tidak boleh terhadap sifatnya, tidak boleh pada namanya, tidak boleh pada zatnya. Harus pada wujudnya ini. Ini sabila rosyad. Jadi sabila rosyad itu bisa ada di tengah-tengah thoriqoh jalan sholat, aktivitas sholat ada. Itu ada sabila rosyad yang sering kita sebut sebagai thoriqoh jalan. Di luar aktivitas sholat juga begitu, karena Allah tidak kemana-mana dan di mana-mana. Makanya inilah saya menjawab dari pertanyaan jamaah, ketika kita khalwat suluk menuju wusul pada Allah, bolehkah saya itu berkhalwat di rumah, tidak harus di pondok? Boleh, karena di pondok juga ada Allah, di rumah juga ada. Bahkan kalau boleh saya katakan, sampai-sampai ketika Anda masuk di dalam kamar mandi, di situ juga ada Allah. Percaya gak percaya, sakarepmu rek, sakarepe. Kalau Anda berasumsi Allah itu hanya ada di masjid saja, mohon maaf, berarti Allah terbatas.
Allah kau batasi di dalam kekuasaan. Kalau Allah kau berasumsi dan beriman bahwasanya Allah itu di tempat segala perilaku yang bersifatkan baik-baik saja menurut syariat, berarti Anda telah menuduh dan membatasi atas kekuasaan Allah. Mohon maaf loh ya, bila mana masih ada gesekan terhadap makalah ini, nggih ngapunten, sebab saya punya hujah, yang hujah itu dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tanpa kecuali. Sesungguhnya Allah itu menguasai atas segala hal apapun. Gak ada kecualian. Berarti saya boleh mengasumsi, berasumsi dan beriman dimanapun tempat, apapun kejadian, tidak terlepas dari penguasaan Allah. Ini Anda akan percaya manakala jatuhnya rohaniah kita sudah bisa masuk di akhirat. Jatuhnya iman kita sudah di hakul iman. Pembelajaran kita sudah di hakikat. Baru Pak, hati akan beriman seperti itu. Akhirnya dalam hati sampean iku meyakini apakah perbuatan secara syariah yang kita anggap taat ataupun maksiat itu tidak terlepas dari penguasaan Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kalau kita belum, ruhaniah kita belum jatuh di pendidikan dino tauhid, siapapun kita tidak akan punya iman kalau dijelek itu dari Allah, tidak. Dan ini ya punya hujah sendiri. Cuman oleh karena kita belum bisa menguak syarrihi ini atas kefahaman, akhirnya kita tidak bisa menerima kalau jelek maksiat itu datangnya dari Allah. Tak maklumi. Mungkin persepsi panjenengan syarrihi itu perilaku secara fisik itu. Padahal tidak hanya itu. Syarrihi itu juga termasuk perilaku ruhaniah kita. Apa perilaku ruhaniah kita yang disebut maksiat pada Allah? Inilah yang dipesankan oleh Imron Pak Siti Maryam, yang Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Dalam surat Luqman, Luqman bukan Imron, mohon maaf, Luqman. Ya bunayya, he anak putuku, la tusyrik billah, jangan ada di dalam hatimu maksiat pada Allah.
maksiati pada Allah rohaniyah adalah menyekutukan Allah, mengadakan selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mengakibatkan mudarat. Contoh, sering saya ibaratkan air iku makhluk secara akal memang bisa menghilangkan rasa haus. Baygon, racun, makhluk bisa mendatangkan bahaya. Itu kan asumsi fisik kita. Tapi satu hal yang tidak kita sadari, Allah berkuasa atas segala-galanya. Berarti bukan air, bukan baygon itu yang berkuasa. Tapi di dalam dan di luar baygon air itulah adanya Allah yang berkuasa, yang kita tidak menyadari. Lah dengan adanya keterangan ini jenengan pun berasumsi mulih tuku baygon. Sak liter dintekno dhewe. Ya, aku gak murui hal tersebut. Nek jenengan praktek nih, monggo. Itu nanti ada dua, mati gak mati, mlebu rumah sakit enggak, tergantung Allahnya nanti. Imanmu 100% pada Allah, lain lagi nanti. Nggih, kalau tak jajal imanku tutuk endi? Sampai di mana? Belilah baygon 1 dream. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Udah Bapak Ibu. Berarti di tengah-tengah makhluk ini ada makhluk yang dikasih Allah izin, atas dasar izin dari Allah untuk memunculkan seakan-akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Contoh air. Sebetulnya bukan air ini yang bisa mendatangkan manfaat dengan bentuk menghilangkan rasa haus, bukan. Tapi makhluk ini Allah mengizinkan sebagai tajalli Allah menyang makhluk iki, seakan-akan makhluk itu bisa memberikan manfaat. Allah bertajalli lewat makhluk supaya bisa memberikan manfaat terhadap makhluknya yang lain. Sama dengan syafaat pada Rasulullah Muhammad, nggak jauh berbeda dengan istri dan suami kita. Allah kasih izin, atau bahasa lain, Allah menampakkan wujud aslinya terhadap suami dan istri, menampakkan wujudnya untuk bisa dikenal oleh hambanya lewat nurullah. Yang disebut nurullah adalah air tadi, tapi bukan perkarane nurullah iku wujudnya Allah, bukan. Bingung Gus ngaji ngoten? Wis memang
kabeh semuanya itu berangkatnya memang pusing dulu, bingung dulu. Nanti lama-lama Allah akan memberikan kefahaman di dalam hal ini. Mboten napa-napa. Sing penting jenengan ini mau menjalankan beberapa tahapan, yaitu taklim, belajar ilmu itu, kedua mengamalkan, ketiga mengistiqomahkan. Urusan buah daripada laku taklim, laku amal, laku istiqomah itu urusan Allah. Tapi aku yakin jenengan nanti pasti akan Allah sendiri yang membuka pintu kefahaman, baik secara taklim belajar atau pengamalan khalwat atau pengistiqomahan. Walaupun tidak jenengan tanyakan, jenengan pasti nanti seiring berjalannya 3 tahap ini Anda lakukan, pasti Allah akan langsung membimbing dan memahamkan terhadap diri panjenengan. Bapak Ibu, berarti alam akhirat itu tidak menunggu apa yang dulu kita menerka setelah dunia secara fisik ini mengalami satu kehancuran. Allah berkata, jikalau kau masuk di alamku, masuk di dalam penguasa aku untuk bertemu aku, 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama tadi, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean harus selalu bagus di mata Allah. Ruhaniyah yang melakukan perbuatan yang bagus bentuknya adalah senantiasa hati beriman, anikbutullaha dan waztanibut tauhid. Anda harus mengarahkan iman wajah ruhaniyah penghadapan terhadap wajhiyah, terhadap wajah Allah, hanifan kelawan sungguh-sungguh. Satu sisi waztanibut tauhid, Anda harus meninggalkan karakter-karakter yang dahulu jenengan kalih kula beriman selain Allah, dan inilah syarat yang nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah ada iman dalam hatimu kecuali hanya pada Allah ini di saat Anda menghadapi jasad ini kondisi apapun. Ini yang harus kita pegang setiap saat dan waktu. Bahkan hal ini juga dilaksanakan oleh baginda Rasul dalam satu ayat, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore beliau itu selalu berzikir pada Allah. Artinya berzikir adalah ingat, sadar bahwasanya semua apa yang terjadi di situ, beliau itu beriman dan mengarahkan hanya pada Allah al-haq mutlak dari segala hal apapun. Wa minal lail, begitu juga di kala waktu malam, panjangnya malam, beliau senantiasa fasjud, menundukkan ruhaniyah hanya pada Allah, fasabbih, dan selalu membersihkan
penyakit-penyakitnya hati, sirik-siriknya hati yang tadinya pada waktu siang itu kita teringgapi, dibersihkan lailan tawilan di dalam malam yang panjang. Ini beliau Rasulullah. Berarti ayat ini tatkala dilakukan oleh baginda Rasul, wahyu ini secara otomatis kita sebagai umat yang mengikutinya wajib melakukan. Bukan hanya Rasulullah. Memang benar wahyu ini diturunkan terhadap baginda Rasul, tapi sebetulnya untuk kita semua. Untuk kita semua umat manusia ini. Sebetulnya Pak, kalau bicara tentang siapa sih umat Rasulullah Muhammad Al-Amin ini, ya semua kita. Baik kita yang jasmani beragama Islam atau luar Islam, ini umat Muhammad. Cuman umat yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah, fattabi'uni, yang mengikuti aku. Nah ini. Ternyata jawabannya adalah di surah Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Merekalah yang ruhaniyahnya itu sebagai kekasih Allah. Yang disebut tabi'ina sholihin. Secara fisik syariat bisa tabi'ina sholihin dari dzurriyyah, bisa dari sayyid, sahabat, atau orang dekat beliau. Tidak hanya dari sisi dzurriyyah, nasab tidak, bisa dari sahabat. Tabi'ina sholihin ini, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Anda yang tidak masuk di dalam dzurriyyah, jangan berkecil hati. Sebab Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat keturunan. Allah menghendaki hambanya itu hamba yang dikehendaki. Terkait masalah kekasih Allah ini, gak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran terkait kekasih Allah itu berbicara tentang nasab, tentang orang dekat, enggak. Cuman bahasanya adalah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat ini hanya kuberikan terhadap hamba yang ku kehendaki untuk menerangi, mengusir kegelapan hati. Siapa yang dimaksud hamba yang dikehendaki itu Bapak Ibu? Ternyata merekalah yang menerima, mengwelcome hatinya tentang ajaran dinut tauhid, sekaligus mengamalkannya dengan istiqomah. Baru ini yang dimaksud daripada tabi'in dalam kurung kekasih Allah. Allah menerima jenengan sebagai kekasihnya karena Anda berani meninggalkan kekasih selain Allah.
ruhaniyah bukan jasmania. Ati nek sik nyintai Pak, mohon maaf, selain Allah, jangan harap bisa sampai pada Allah. Walaupun secara fisik Anda punya status yang amat tinggi di mata manusia, gak akan pernah bisa. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah. Kamu akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Lah, kamu itu adalah ruhaniyah Pak, bukan jasmania. Sebab yang meninggalkan cintanya hati terhadap Allah, terhadap selain Allah maksud saya, itu adalah ruhaniyah. Kalau jasmaniyah kita tinggalkan kekasih Allah mudah saja Pak. Meninggalkan selain Allah mudah saja. Mati sudah otomatis pisah. Otomatis. Tapi ruhaniyah yang dimaksud ayat itu, yuhbib, maka Allah nerimo cintamu. Yuhbib, Allah bakal menjadikan kau sebagai kekasihnya. Urusan kesalahan kita mulai akil balik sampai umur berapa puluh tahun ini, kesalahan ruhaniyah dengan bentuk beriman pada selain Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah. Karena masih ada kesempatan. Kalau sudah isdet ya udah nggak ada kesempatan lagi. Tinggallah kita penyesalan. Udah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Pilih kesenangan kehidupan dunia ataukah pilih kesenangan kehidupan akhirat. Allah sudah mengatakan dalam satu ayat seperti apa yang dikatakan Rasulullah dialami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi saya tidak menyalahkan jenengan manakala hanya memilih fid dunya hasanah saja. Monggo. Saya juga tidak menyalahkan terhadap Anda yang mengambil keputusan hanya memilih kesenangan akhirat saja. Monggo, terserah jenengan. Yang jelas kedua-duanya sudah Allah berikan terhadap kita. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin wa man aradahuma ya fa'alaihima bi ilmin. Barang siapa hanya menginginkan kesuksesan dunia, silahkan, itu juga pakai ilmu. Akhirat juga silahkan, itu juga pakai ilmu. Pilih keduanya, silahkan, monggo, terserah. Sehingga muncullah sistem ajaran baginda Rasul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah yang disebut sistem wasilun. Sistem di mana secara fisik kita masih menjaga hukum syariah, secara hakikat, secara rohaniyah kita menjaga hukum hakikat. Terserah Anda, monggo kersa. Bapak Ibu, jadi kesimpulan ayat ini adalah dunia itu bersifatkan nikmatnya kesenangan kehidupan hanya sementara, sehingga Allah katakan al-ghurur, jikalau kau kesengsem dengan itu, sesungguhnya ketahuilah itu menipumu.
Artinya ada yang kekal, kehidupan yang melebihi dunia, yaitu akhirat. Ilmunya apa? Dinut tauhid. Udah. Oke Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk menyimak kajian-kajian berikutnya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk paham tentang ilmu dinul haq ini. Baik, sebelum kami menutup, kurang lebihnya kami selaku admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.